Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan review beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 14 Mei 2024. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Dan IHSG hari ini ditutup di level 7.099 atau naik 10 poin 0,15%. Dan kalau kita lihat mengenai chart IHSG, ini sepertinya memang berada di persimpangan jalan, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita melihat IHSG sekarang berada di posisi MA 200 ya. Dan kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, nah beberapa hari yang lalu kita lihat bahwasanya di tanggal 26 bulan April itu IHSG turun ya cukup dalam di level 7.036 atau minus 1,66%, dan penurunan ini juga sekaligus ngetes ya kena rejection support di area MA 200 ya di sini. Dan kemudian di tanggal 29 April IHSG berhasil rebound naik 7.155 atau naik 1,7%. Dan hari berikutnya di tanggal 30 April IHSG juga naik di level 7.266 1,55%. Setelah itu IHSG kebanting turun dan akhirnya hari ini berhasil mantul juga dari titik MA 200 ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah beberapa hari ke depan itu banyak sekali kumdet dividen. Yang mana kumdet dividen ini mayoritas didominasi oleh saham-saham blue chip. Contohnya, besok adalah ex-date dividen dari Astra. Jadi hari ini kumdetnya Astra, dan besok adalah ex-date-nya Astra. Nah, biasanya kalau ex-date dividen itu akan kena namanya dividen trap, atau sahamnya akan kebanting setelah ex-date dividen. Nah, kalau kita melihat Astra itu dividennya senilai 400-an ya, 400 sekian rupiah per lembar saham, dan itu setara dengan 8% ya yield-nya. Artinya, ada kemungkinan besok Astra dibanting ya, dibanting sekitar 400 poin atau sekitar 8%. Nah, kalau Astranya dibanting, otomatis juga IHSG-nya akan merah. Karena kita tahu bahwasannya market cap Astra di sini ya, market cap Astra di sini adalah nomor 9 ya, 205 triliun. Dan ini bobotnya menyumbang 1,7% di IHSG. Artinya kalau misalnya besok Astranya goyang atau dibanting, ya IHSG ada kans untuk ngetes area 7.000 gitu ya. Akan tetapi kalau misal saham-saham yang lain seperti brand, kemudian aman, kemudian banking bisa ditahan, bahkan Telkom bisa naik ya. Karena Telkom sendiri juga tanggal 15-nya itu ada kumdet juga ya. Jadi artinya harusnya Telkom 2 hari ke depan juga harusnya akan ditarik naik. Sehingga semoga saja IHSG nggak terjun di bawah MA 200, teman-teman. Dan ini MA 200 ini kita lihat juga pas di area ini ya, area support ya, area support di tahun lalu ya. Kalau kita lihat area support di tahun lalu di kisaran 6.000 ya, 6.990 sampai 7.040 ya. Jadi ini adalah critical support ya, ini critical support. Tapi apabila IHSG berhasil melalui ini dan berhasil rebound, peluang IHSG akan naik ke atas itu jauh lebih mudah ya, teman-teman. Oke. Dan kalau kita melihat memang secara MACD ini kelihatan sekali histogramnya udah mau nekuk ke bawah, meskipun kelihatan kecil sekali ya, kelihatan sideways ya di sini. Dan kalau kita melihat secara momentum, RSI-nya juga masih bergerak di area bawah.
Oke, saya rasa untuk review IHSG cukup. Kita langsung aja mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Ada Cuan, ada MAPA, ada EMTK, ada JPFA, ada SMA, kemudian ada ELSA. Jadi ada 6 saham yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu Cuan ya. Nah, ini teman-teman saya pakai aplikasi Miraset HotSPC ya. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasi Miraset versi PC, teman-teman bisa download ya di websitenya Miraset di www.miraset.co.id atau HOTS ya. Ketik HOTS download nanti akan muncul ya dan teman-teman bisa download. Dan untuk settingan layoutnya, di sini saya pakai running trade and interest stop, kodenya 0200, multi chart kodenya 0500, stop price, stock trade history untuk melihat Broksum ya, dan bandarmologi kodenya 0017. Dan saya pilih stock jinner dan IZ foreign untuk melihat pergerakan foreign, dan kemudian market cap. Ini opsional ya, teman-teman bisa tampilin, bisa tidak. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu Cuan. Nah, kita tahu bahwasannya Cuan itu sempat sempat trending tahun lalu ya. Di mana kita lihat Cuan di bulan Maret itu harganya di level 240 dan kemudian digoreng oleh Prajogo Pangestu ya, grup-grup sahamnya Prajogo Pangestu hingga ketarik sampai 13.750 sebelum akhirnya kebanting di level terendah kemarin sempat di 4.400 dan sekarang mulai digoreng lagi ke atas. Dan memang karena penggorengan dari Cuan ini tidak lepas dari berbagai macam aksi korporasi dari grupnya Prajogo Pangestu. Dan sekarang kita tahu Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di dunia nomor 25 dan menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia menggeser Hartono bersaudara. Oke teman-teman, dan kalau kita lihat di tahun 2024 ini, tentunya di bulan Januari di kuartal 1 ini, saham-saham grupnya Prajogo Pangestu mulai menggeliat seperti Cuan, sudah balik lagi, kemudian Tepia ya, bahkan Tepia udah dulu ya, ini juga udah dulu bullish, kemudian brand apalagi, udah kemarin menyentuh 10.000. Nah, cuman memang hanya BRPT aja yang nggak gerak teman-teman, karena BRPT ini kan istilahnya induknya dan dia market cap-nya juga lumayan dan saham yang beredarnya juga gede gitu loh. Jadi ya memang untuk menggoreng BRPT itu butuh effort ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke Cuan ya. Jadi Cuan secara teknikal kita lihat ya, ini saya pakai MA5, MA200, kita tambahkan lagi MA20, klik kanan, pilih add indikator, pilih price indikator, kemudian pilih price moving average. Nah, di sini akan muncul otomatis secara default MA5, 10, 20, 60, dan 120. Teman-teman tinggal hapus yang dirasa tidak penting. Ya, bukan tidak penting sih, istilahnya teman-teman menyesuaikan style trading dari teman-teman sendiri. Oke ya. Terus di sini akhirnya saya pakai MA5, 20 dan 200 ya. Dan ini warnanya kita ganti aja dulu MA200-nya biar lebih terang ya, teman-teman. Kita ganti warna ungu. Terus kita tebelin ya. Oke, ini kita ganti MA200-nya dan ini MA5 dan 20. Jika teman-teman strateginya adalah swing pendek menengah, teman-teman bisa pakai acuan MA5 dan MA20. Kalau teman-teman trading kisaran 1 minggu jangka waktunya, teman-teman bisa patokan MA5. Dan kalau teman-teman tradingnya kisaran 1 bulan atau di bawah 1 bulan, teman-teman bisa pakai MA20 gitu ya. Dan kalau kita lihat, Cuan ini sudah bergerak bullish karena dia sudah berada di area MA5 dan di atas MA20. Ini masih bergerak di atas MA5. Hari ini naik 6%, terjadi technical rebound. Dan kalau kita melihat ini juga udah dekat resist teman-teman ya. Nah, resist dari Cuan sendiri itu di kisaran 7.750 sampai di sini kisaran 8.000 ya. Nah, ini kisaran 7.900-an sampai 8.000 ya. Dan ini menjadi target terdekat dari Cuan. Artinya masih ada potensi upset
kisaran 5-6% ke atas. Nah, andai kata misalnya terjadi koreksi untuk cuan, maka cuan berpeluang untuk koreksi wajar di area support terdekat di kisaran 6750 di sini ya. Dan ini sekaligus nanti akan ngetes di MA20. Jadi teman-teman bisa stop loss ya kalau dia turun di bawah 6750 dan atau turun di bawah MA20. Itu ya teman-teman ya. Oke, terus kalau kita lihat dari sisi volume, hari ini dia kenaikannya mencapai 243% dan dari sisi momentum RSI-nya masih bergerak strong bullish ke atas dan dari sisi MACD-nya histogramnya masih positif. Oke, kemudian dari bandarmologi kalau kita lihat cuan hari ini banyak diakumulasi oleh PD, CC, kemudian YP, YJ ya. Dan yang jual juga ada YP ya dan CC. Kayaknya untuk YP ini netting ya teman-teman ya. Jadi dia beli segini, jualnya lebih gede. Untuk CC dia memang ada jualan juga tapi masih net ya. Sisanya masih lumayan banyak. Karena di sini ada dia top buy 24.000, inisialnya 13.000. Dan kalau kita lihat di sini memang ada yang top ini ya akumulasi ya, ini kelihatannya yang top akumulasi ini adalah YJ ya teman-teman ya, YJ, dan kita lihat ada di sini ada SL, dan kita lihat di sini ada beberapa average ya. Di sini kita lihat PD average-nya 7.500 ya, kemudian CC 7.500, dan untuk top sellernya juga sama ya, hampir mirip. Oke, kita lihat secara foreign ya. Secara foreign untuk cuan ini foreign mulai akumulasi ya. Mulai hari ini tadi akumulasi, terlihat ini foreign ada di bawah, terus ini sudah mulai ke atas nih, garis line chart-nya ini udah bergerak ke atas. Oke, saya rasa untuk cuan cukup, kita langsung aja ke MAPA ya teman-teman ya. Oke, nah MAPA kita lihat di sektor retail, kita lihat di sini memang saham ini cukup lumayan bullish ya. Dari tahun lalu 2023 di bulan Juni harga 500-an perak, beggar 100% di bulan Maret tanggal 1 2024. Kemudian terkoreksi ya, terkoreksi wajar ya secara daily chart, dan kemarin sempat nyentuh low di kisaran 700 dan ini mulai rebound ya, rebound di atas MA200. Nah, ini pertanda bagus saham yang bergerak di atas MA200 ya. Dan kita lihat ini udah jebol ya, udah breakout MA200-nya di sini ya teman-teman. Ini area resist yang udah ditembus. Ini udah lewat. Nah, besok seharusnya saham ini masih bisa ngetes ke area MA20 di kisaran 930 ya teman-teman. Kemudian apabila ternyata terjadi fast breakout atau profit taking wajar, saham ini besok akan ada potensi turun ke area 865 di area MA200 teman-teman. Itu juga bisa digunakan untuk buy on weakness. Karena biasanya cirinya saham itu setelah breakout pasti ada pullback atau koreksi wajar ya di situ. Oke teman-teman, kita lihat dari sisi volume, hari ini volumenya naik 158%, memenuhi syarat ya. Karena memang syarat untuk kita screening itu minimal volumenya kenaikannya 100% dari hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara momentum, untuk RSI-nya ini masih bergerak ke atas ya. Dan untuk MACD-nya ini memang kelihatan sekali masih distribusi, tapi ini sudah mau golden cross teman-teman. Nah ini mau berpotongan ke atas. Artinya fase distribusi atau fase downtrend-nya ini sudah mulai berakhir. Oke ya teman-teman ya, itu secara daily chart. Kalau kita secara weekly chart memang ini baru technical rebound. Oke, kemudian kita lihat secara bandarmologi untuk MAPA di sini yang akumulasi ada ZP ya. Nah, ini sepertinya ZP menjadi top buyer, net buy ya, karena dia tidak sell ya di sini. Kemudian ada KZRX dan kelihatannya asing semua ya yang mengakumulasi MAPA ini. Dan average-nya masing-masing di 86, 8, 870, 875, 870 ya.
865. Jadi memang average mereka itu di dekat MA 200 yang saya bilang tadi 865. Posisi sekarang mereka sudah cuan, belum lagi kalau kemarin-kemarin mereka sudah akumulasi. Oke, kemudian kita lihat secara foreign di sini ya. Kita lihat line chart-nya ya. Line chart-nya ini foreign akumulasi cukup masif ya di sini ya. Nah, pasti teman-teman ada pertanyaan, loh Mas, ini sahamnya dibanting kok malah asing akumulasi tapi sahamnya kok masih dibanting gitu ya. Ya, artinya seperti ini biasanya terjadi markdown ya. Markdown itu eh, menurunkan harga tujuannya untuk mencari harga rata-rata yang pas untuk pembelian dari si bandar itu sendiri, teman-teman. Jadi ya bisa saja nanti next sahamnya akan diangkat. Dan kalau kita lihat 5 hari terakhir ini terjadi 4 kali hijau dan 1 kali merah. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa untuk mapa cukup, kita langsung aja ke EMTK. Oke, EMTK ini kita lihat memang downtrend cukup parah ya. Dari tahun lalu downtrend cukup parah. Cuman kabar baiknya laporan keuangan di kuartal 1 ya, di kuartal 1 2024 ini cukup bagus ya, cukup bagus dan ini memberikan sentimen positif ya karena perbandingan laba kuartal 4 dan kuartal 1 itu naik signifikan ya, naik 1011% kemarin saya baca. Kemudian juga laba kuartal satunya berbanding dengan tahun sebelumnya itu naik 100% lebih gitu ya teman-teman ya. Dan itu adalah sinyal positif. Dan kalau kita lihat secara trendline ini sudah mulai breakout ya dari down channelnya. Dan ini sudah bergerak di atas MA5 daily ya teman-teman ya. Hari ini technical rebound. Resisten yang pertama yang diuji adalah area 450, kemudian area 484. Sebelum saham ini bergerak ke area MA 200 di 550 ya. Oke, kisaran 540. Kemudian saham ini bisa di stop loss apabila saham ini turun di bawah 400 ya. Nah, 400 atau 412 teman-teman bisa stop loss. Oke ya, kita lihat untuk MACD-nya ini masih bergerak ke atas ya, menandakan terjadi pembalikan arah dan volumenya memang kecil ya, lebih turun ya dari sebelumnya, cuman ada spike volume ya yang cukup masif ya di tanggal 7 Mei kemarin. Dan ini saya yakin saham ini masih ada akumulasi di sini, gitu ya. Oke, saya rasa untuk MTK cukup. Kita balik lagi ke JPFA ya. Kita lanjut ke JPFA. Oke, JPFA ini kita lihat menarik ya. Ini saham ini menarik loh dibanding saham satu sektor ya sama dia seperti Cepin. Cepin malah dia balik ke banting ya beberapa hari ini ya karena memang kemarin ada gap ya, ini ada gap yang cukup lebar ya. Dan ini Jamfa ini cukup bagus ya chartnya karena ini memang dia sudah keluar ya dari fase downtrendnya ya. Memang kemarin juga sama ya. Dia downtrend juga cukup parah ya di sini dan ini keluar dari fase downtrendnya di area 1250 ya. Dan ini udah tembus ya. Dan kemarin juga ada volume yang cukup masif ya, 175% atau 600.000 lot. Spike-nya sangat tinggi ya ini, dan ini menandakan mulai terjadi fase bullish. Target terdekat saham ini adalah berada di 1400 ya. Dan kalau kita lihat secara weekly chart ya, ini ada kans untuk ke area 1600. Nah, 1400 ini adalah area MA 200 ya, teman-teman, MA 200 weekly. Oke. Dan kita lihat MACD-nya masih bergerak ke atas dan hari ini volumenya kenaikannya 173%. Jadi cukup ideal ya. Teman-teman bisa stop loss jika saham ini turun di bawah 12.05 atau 12.50. Oke, saya rasa JPFA cukup. Kita langsung aja ke saham SCMA ya.
Ya, jadi SMA ini satu grup ya tadi sama EMTK. Jadi kalau SMA-nya naik, EMTK-nya juga naik. Makanya kalau kita lihat chartnya hampir sama dan ini juga sama ya. Ini udah breakout ya. MA5 udah crossing dengan MA20 dan ini bergerak di atas MA5 untuk SCMA. Ini juga kuartal 1 labanya kemarin lumayan signifikan ya. Terjadi turn around ya dari sebelumnya minus ya. Kemudian sekarang udah untung gitu untuk perusahaannya. Oke, kemudian kita lihat berapa sih target resisten dari si EMTK ini. Tentunya di MA200 ya, karena ini MA200 ini adalah level sakral ya untuk semua saham. Ini targetnya di sekitar 150, jadi potensi upside-nya bisa 7-10% teman-teman. Nah, sebelum itu dia harus tembus di 142 dulu. Nah, ini juga ada area support kuat ya 142. Dan teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 130 atau 128 ya. Teman-teman bisa stop loss dulu. Oke. Saya rasa cukup untuk SCMA. Kita langsung aja ke saham terakhir yaitu Elsa. Nah, Elsa ini juga sama ya. Kuartal 1 kemarin labanya cukup bagus ya. Dan ini kita lihat trendline-nya juga sudah patah ya ini ya. Ini sudah patah. Dan kita lihat ini juga bergerak bullish ya ini ya. Ya, untuk pola higher high, higher low, dan ini juga udah kena ya, udah kena resist. Ini closingnya pas di resist. Apabila besok bisa lewat 440, ada kans naik ke area 460. Jadi potensinya sekitar 5-6% kenaikan. Kalau ternyata besok false breakout dan sahnya turun, teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 420. Ya, karena kalau 420 turun arahnya pasti ke area 400. Itu ya teman-teman ya. Sentimen positif dari Elsa selain labanya bagus, Elsa ini kan sektor minyak. Nah, baru-baru ini kita lihat si Hamas itu dia kepingin ada gencatan senjata ya. Dan Israel menolak mentah-mentah gencatan senjata, artinya mereka dengan Amerika atau tidak dengan Amerika, mereka tetap melakukan agresi ya, agresi di Palestina dan akhirnya juga memicu ketegangan di Timur Tengah dan itu akan mencetus kenaikan harga minyak kembali seperti itu ya teman-teman ya, karena siapa sih yang nggak mau dengan adanya perang, karena perang itu semua dirugikan teman-teman istilahnya. Tapi kita di sini ambil sisi positifnya aja dari sisi saham yang diuntungkan seperti itu. Oke ya, sudah semua ya yang kita bahas malam hari ini. Ada Cuan, MAPA, EMTK, JPFA, SCMA, Elsa. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, teknikal analisis, dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, bimbingan, dan lain sebagainya. Spesial ada program promo dari Miraset dan RDN BRI dapat cashback 2,5%. Oke, semoga bermanfaat. Happy cuan selalu.